Kali ini kita akan belajar tentang pecahan. Terlebih dahulu kita akan mengenal konsep pecahan melalui benda konkret. Benda konkret di sini, pernahkah kalian melihat atau melakukan pembagian kue atau melipat sebuah kertas menjadi beberapa bagian yang sama? Yang kedua, kita akan mengenal konsep pecahan melalui blok pecahan. Blok pecahan di sini adalah sebuah gambar yang berupa blok. Misalkan di sini lingkaran dibagi menjadi dua atau seperdua. Yang ini sebuah lingkaran dibagi menjadi tiga atau disebut dengan 1/3, dan seterusnya. Gambar-gambar ini adalah disebut dengan blok pecahan. Mengenal konsep pecahan melalui lipatan kertas. Pecahan dapat diperagakan dengan cara melipat kertas berbentuk lingkaran atau persegi, sehingga lipatannya menutupi satu sama lainnya. Bagian yang dilipat dibuka dan diasir sesuai dengan dikehendaki, sehingga akan didapat gambar daerah yang diasir. Contohnya ini sebuah lingkaran dilipat menjadi dua bagian yang sama, yang sebelah diasir, yang sebelah tidak. Maka ini disebut dengan 1/2, atau berbentuk persegi dilipat secara vertikal. Yang ini dilipat secara diagonalnya, maka disebut dengan 1/2. Pecahan 1/2 dibaca dengan setengah atau 1/2 atau 1/2, di mana 1 adalah pembilangnya dan 2 disebut dengan penyebutnya. Contohnya ini berbentuk lingkaran yang diasir 1, maka disebut dengan 1/4, atau sebuah persegi yang dilipat secara diagonalnya. Salah satunya diasir, yang ini adalah dilipat secara vertikal dan horizontal menjadi 4 bagian yang sama, maka disebut dengan 1/4, atau dibaca 1/4 atau 1/4. Kalau yang ini sebuah lingkaran dibagi menjadi 5 bagian dan 2 bagian yang diasir. Kalau gambar ini sebuah persegi yang dilipat secara vertikal, maka disebut dengan 2/5 atau dibaca 2/5. Yang ini sebuah lingkaran dibagi 4 yang diasir 3, maka disebut dengan 3/4. Penulisan dan pembacaan pecahan. Ini adalah macam-macam bentuk pecahan. Contohnya nomor 1, 1/2. Nama pecahannya adalah pecahan biasa. Pengucapannya setengah, 1/2 atau 1/2. Yang ini adalah bentuk pecahan campuran, dibaca 4/2/3. Kalau bentuknya seperti ini, ada koma, maka disebut dengan pecahan desimal. Bacanya 0,75. Kalau bentuknya seperti ini, yang di belakang ada persen, maka disebut dengan pecahan persen. Cara bacanya
20%. Saat ini kita akan belajar tentang pecahan senilai dengan menggunakan alat peraga, benda konkret, peragaan garis bilangan, dan tabel pecahan. Yang pertama, kita akan menggunakan benda konkret, yaitu sebuah kertas. Di sini kita akan menunjukkan bahwa setengah sama dengan 2/4 sama dengan 4/8 dengan menggunakan 3 lembar kertas yang berbentuk persegi panjang. Dengan kita menganggap selembar kertas itu sebagian satu bagian utuh. Contohnya, satu lembar kertas yang ke-1 kita lipat menjadi 2 bagian, yang satu diasir, maka disebut dengan 1/2. Lembar kertas berikutnya setelah dilipat seperti ini, kita lipat secara horizontal menjadi 4 bagian sama, atau disebut dengan 2/4. Lembar yang ketiga setelah dilipat menjadi 2, kita lipat lagi secara vertikal. Gambar yang di bawah dilipat secara horizontal, maka ada 4/8. Kalau kita perhatikan, lembar kertas ketiga-tiganya ini atau keempatnya, yang ini adalah dilipat menjadi 2 bagian yang sama, maka disebut dengan 1/2. Yang ini 4 bagian yang sama menjadi 2/4. Yang ini adalah 4/8. Sehingga setengah atau 1/2 senilai dengan 2/4 dan 4/8. Maka dapat disimpulkan bahwa setengah sama dengan 2/4 sama dengan 4/8. Yang kedua, kita menggunakan media garis bilangan. Pecahan senilai dapat ditunjukkan dengan menggunakan alat peraga garis bilangan pada kertas berpeta. Contohnya ini setengah, jadi 1 di sini, setengahnya di sini. Kalau menjadi 3 bagian, di sini 1, maka kita bagi menjadi 3. Kalau menjadi 4, 1/4. Setelah dibentuk seperti ini, kita dapatkan bahwa 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/6 sama dengan 4/8. Ya, jadi bentuk yang pertama ini. Selanjutnya, 1/3 sama dengan 2/6 atau 2/3 sama dengan 4/6. Jadi kita harus mencari lurusnya pada garis bilangan. 1/4 sama dengan 2/8 atau 3/4 sama dengan 6/8. Kalau yang sebelah sini, 2/2 sama dengan 3/3 sama dengan 4/4 sama dengan 6/6 sama dengan 8/8 yang nilainya sama dengan 1. Jadi sama dengan 1. Yang ketiga, kita menggunakan tabel pecahan senilai. Kalau yang kita warnai oranye dan kuning, artinya memiliki nilai yang sama. Jika 2/2 sama dengan 3/3 sama dengan 5/5 atau 7/7.
yang nilainya sama dengan 1. Atau 10 per 2 sama dengan 15 per 3 sama dengan 25 per 5 sama dengan 35 per 7 yang nilainya adalah 5. Kita buka buku paket halaman 43. Di sana digambarkan setengah sama dengan 2 per 4 sama dengan 3 per 6, atau disebut dengan pecahan ekuivalen atau senilai. Misalkan A, B, C, dan D adalah bilangan bulat, maka pecahan A per B senilai dengan C per D jika A kali D sama dengan C kali B. Contohnya 1 per 2 sama dengan 2 per 4, sehingga 1 kali 4 atau 2 sama dengan 2 per 2. Contoh 1.17. Tentukan bilangan yang lebih besar antara 3 per 4 dengan 2 per 3. Cara yang pertama yaitu dengan menyamakan penyebut. Misalkan 3 per 4 dengan 2 per 3. Karena penyebut dua bilangan masing-masing 4 dan 3, yang ini penyebutnya 4 dan 3, kedua bilangan tersebut mempunyai KPK adalah 12. Maka penyebutnya disamakan menjadi 12. Karena di sini dikali 3, maka 3 kali 3 sama dengan 9. Yang ini kali 4, maka 2 dikali 4 sama dengan 8. Setelah itu, karena penyebutnya sama, maka kita bandingkan yang pembilangnya. 9 lebih besar dari 8, sehingga 3 per 4 lebih besar daripada 2 per 3. Cara yang kedua, kita langsung mengalihkan saja. 3 kali 3 dan 4 kali 2. Karena 3 kali 3 9 dan 4 kali 2 8, 9 dengan 8 lebih besar 9, maka 3 per 4 lebih besar daripada 2 per 3. Sekian, terima kasih.